Assalamualaikum teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang puasa ya. Resep kali ini mau masak ayam spesial ya, masakan yang selalu ditunggu-tunggu di saat bulan suci Ramadan ataupun Lebaran ya. Ayam kalio atau kalio ayam khas Sumatera Barat. Kuahnya kental, gurih dan juga sedap ya. Ini dijamin makan lahap, bisa buat menu buka puasa ataupun sahur. Bagaimana cara buatnya? Simak video ini sampai selesai. Seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe. Langsung aja kita haluskan bahannya: jahe, kunyit, lalu lengkuas, lalu tambahkan bawang putih, bawang merah. Jangan lupa rempah-rempahnya di sini ya, seperti lada atau merica ya. Ini saya pakai merica. Dan juga ada kemiri, buah pala ya. Buah pala saya pakai seujung jari aja. Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video. Ada kapulaga, jinten, lalu di sini ada tambahan cengkeh dan juga bunga lawang. Lalu tambahkan cabai dan juga ketumbar ya. Untuk cabai secukupnya aja, nggak terlalu pedas ya. Tambahkan air, saya haluskan pakai blender aja. Tumis dengan 4 sendok makan minyak. Tambahkan daun jeruk, daun salam, daun kunyit, daun serai bila ada ya. Kalau nggak punya nggak apa-apa, nggak usah pakai. Lalu ditumis sampai dia benar-benar tanak dan harum, sampai warna kunyitnya itu keluar ya, gelap seperti ini. Itu tandanya udah tanak ya, agar nggak gampang basi juga ya untuk masakannya. Jadi benar-benar tanak dan harum, jadi nggak bau langu. Setelah tanak seperti ini, tambahkan ayam 1 kg yang udah saya rebus. Saya pakai ayam boiler atau ayam potong, jadi saya rebus dulu untuk menghilangkan kadar lemaknya atau airnya ya. Boleh direbus boleh tidak, sesuai selera. Nah kalau ibu saya nih masak seperti ini biasanya pakai itik ataupun bebek ya, entok juga bisa ya, itu lebih enak. Bisa juga ayam kampung, lebih enak lagi. Nah ini akan saya ungkap kurang lebih 2 menit. Saya tutup dulu dengan api sedang aja, agar si kuah, agar bumbunya ini meresap dalam dagingnya ya. Jadi diungkap dulu. Nah dirasa udah 2 menit, buka tutupnya, lalu diaduk-aduk ayamnya. Tambahkan air ya. Di awal saya tambahkan air karena saya pakai santan instan, jadi saya guyur dulu dengan air ya. Ini kurang lebih airnya ini 700 sampai 600 ml ya. Lebih enak lagi tuh pakai santan parutan kelapa ya teman-teman, tapi kalau nggak punya boleh pakai santan instan aja. Lanjut tambahkan garam, kaldu bubuk, penyedap rasa bila suka secukupnya aja, boleh di skip kalau ini ya. Gula pasir, karena suami saya orang Jawa jadi saya pakai gula pasir untuk menetralkan ya. Asam kandis tadi 1 keping, lalu lanjut terakhir santan instannya 1 biji ya, 65 ml, 65 gram ya. Lalu ini diaduk-aduk. Ini akan saya masak sampai kuahnya ini benar-benar surut dan tanak ya. Oh iya teman-teman, untuk asam kandisnya boleh diganti dengan air asam jawa 1,5 sendok makan ya. Nah untuk resepnya ini bumbunya tadi itu untuk ayam kurang lebih 1,5 kilo ya. Itu lebih banyaknya segitu ya, untuk mendapatkan bumbunya ini. Atau pakai sekilo juga bisa seperti ini. Nah ini udah surut kuahnya ya, udah tanak dan juga udah matang ya. Karena saya pakai ayam boiler jadi cepet ya. Jadi santannya nggak terlalu banyak ya teman-teman, kuahnya jadi biar cepat matangnya, biar cepat surutnya. Ini udah kental banget. Ini akan saya tunggu sampai dia benar-benar keluar minyak ya dari si santannya. Karena ini saya pakai santan instan, jadi nggak terlihat ya minyaknya. Begitu udah diam nanti dingin baru dia nanti keluar minyak-minyaknya. Nah ini didiamkan sebentar sampai uap panasnya hilang baru disajikan. Nah ini dia disajikan aja ke piring saji seperti ini. Nah ini dia udah jadi ya teman-teman, masakan ala dapur Bunda Rini ayam kalio khas Sumatera Barat. Kuahnya kental, puket, ini enak banget, wajib coba ya. Sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini, semoga bermanfaat. Selamat menonton, selamat mencoba. Dukung terus channel dapur Bunda Rini, semoga berkembang ke depannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa tinggalkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini dapur Bunda Rini mau masak gulai tambosu atau gulai usus khas Sumatera Barat ya. Ini resepnya dapat dari ibu saya sendiri ya teman-teman. Kalau misalnya kita makan di rumah makan Padang atau restoran Padang, ini harganya sangat mahal. Nah biar lebih puas kita masak aja yuk. Ini rasanya enak, gurih, jadi satu ya, pokoknya asli. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya, jangan lupa tinggalkan subscribe. Pertama-tama kita pecahkan dulu telur 3 butir. Ini untuk isi dalam tembosunya atau ususnya ya. Kocok lepas aja.
Setelah selesai dikocok seperti ini, sisihkan. Lalu akan saya haluskan untuk tahunya 6 buah ya, 6 kotak tahu putih. Boleh pakai tahu kuning. Ini ditumbuk halus ya teman-teman. Nah, sisihkan kalau udah halus seperti ini. Lalu bumbu yang dihaluskan untuk isi tembosu atau isi ususnya itu ada jahe, kunyit, bawang putih, dan juga ada bawang merah ya. Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video. Tambahkan garam lalu dihaluskan aja. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Nah, setelah dihaluskan lalu campurkan langsung ke telur kocokan tadi ya. Atau kocokan telur tadi. Nah, lalu diaduk-aduk aja. Lanjut tambahkan tahu yang udah dihaluskan tadi. Lalu tambahkan santan ya 150 ml. Ini jadi agak lebih encer ya untuk gampang memasukkan ke dalam tembosunya. Ini lalu tambahkan kaldu bubuk biar nanti ada rasanya ya. Jadi dimakan nggak anyep ya. Nah, aduk-aduk. Kalau kurang encer boleh tambahkan ya santan lagi. Ini masukin ke dalam plastik segitiga atau plastik apa aja. Nah, setelah dimasukin semuanya seperti ini atau bertahap juga bisa ya, lalu diikat simpul aja. Ini saya pakai plastik biasa ya, plastik kiloan ya. Teman-teman boleh pakai plastik segitiga. Ini untuk masak gulai tembosu ini agak sedikit ribet ya teman-teman. Lalu gunting bagian ujungnya. Nah, setelah itu sisihkan. Nah, ini untuk tembosunya sendiri atau ususnya ya, ini udah bersih. Saya beli di pasar dalam keadaan masih setengah bersih ya. Jadi sampai di rumah saya bersihkan lagi pakai air yang mengalir. Ini bagian ujungnya nanti akan saya ikat pakai benang ya, benang jahit ya teman-teman, benang baju. Boleh diikat pakai sesuai selera aja. Jadi diikat sekencang mungkin ya. Diikat mati aja. Cara membersihkan tembosu ini mudah sekali ya teman-teman. Dikucurin aja dengan air yang mengalir. Nanti sisa-sisa kotorannya itu akan keluar ya. Pelan-pelan ya agar tidak robek. Nah, dirasa sudah diikat seperti ini, lalu kita masukin corong minyak ya. Kalau teman-teman punya corong seperti ini, boleh pakai. Kalau tidak, langsung aja pakai plastik segitiga. Dimasukin seperti ini, dipencet ya. Ke dalamnya ditekan pelan-pelan. Jadi ngisinya jangan terlalu padat ya, jangan terlalu penuh ya. Nanti dia akan meledak ketika kita masak nanti. Jadi sisakan rongganya sedikit ya. Kayak kita bikin ketupat ya teman-teman. Jadi nggak terlalu penuh. Nah, udah kalau dirasa sudah diisi semuanya, diikat lagi. Ini nanti saya potongnya ketika udah matang aja ya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita akan rebus ya. Panaskan air sampai benar-benar mendidih, baru masukin ususnya tadi atau tembosunya tadi ya. Ini saya rebus selama kurang lebih 20-25 menit sampai dia gemuk ya, sampai membengkak seperti ini. Ini tadi isiannya udah seperti ini ya, udah membengkak seperti ini ya. Kalau aslinya ini kadang ada yang dikasih tahu, ada telur aja ya teman-teman. Biasanya kalau ibu saya biasanya dikasih kadang seringnya itu telur aja ya, 6 buah telur dimasukin ke dalam itu ya. Lalu sisihkan ya. Setelah itu haluskan bumbu untuk kuahnya ya. Ada lengkuas dan juga serai yang udah dipotong kecil-kecil. Ini saya haluskan, tambahkan kunyit, jahe, lalu kemiri, ada pala ya, buah pala, lalu bawang putih, bawang merah, bawang putih sebagian ada yang diiris, ada yang dihaluskan ya. Yang diiris nanti masing-masing 2 siung aja. Lalu tambahkan air, jangan lupa tambahkan ketumbar ya, 1 sendok makan. Lalu ada bumbu rempahnya, kapulaga. Di sini ada bunga lawang dan juga cengkeh. Nah, ini bawang merah, bawang putihnya nanti diiris sebagian ya. Setelah diiris, ditumis aja pakai minyak 1 sendok makan atau 2 sendok makan ya. Ditumis sampai sedikit layu aja. Jangan layu banget ya. Nanti biar rasa gulainya itu harum ya. Ini cukup seperti ini, matikan. Lalu di wajan yang lebih besar kita tumis bumbu yang dihaluskan tadi ya. Pakai 4 sendok makan minyak. Tambahkan rempah-rempahnya tadi. Daun kunyit, daun salam, daun jeruk, dan juga setengah batang serai ya. Jadi setengah batang dihaluskan, serainya setengah batang dicemplungkan seperti ini. Untuk lengkuasnya udah tadi yang dihaluskan aja ya, nggak usah pakai lengkuas lagi yang dicemplungkan. Lalu dimasak sampai benar-benar tanak. Dirasa sudah tanak, lalu tambahkan ususnya tadi atau tembosunya tadi. Bentuknya masih seperti ini, masih melingkar-lingkar seperti ini ya. Ini akan saya
ungkep dulu kurang lebih 1 menit ya. Nanti agar si bumbunya ini meresap ke dalam si tembosunya ini ya. Dia tidak pecah ya teman-teman ketika direbus. Dirasa sudah 1 menit, tambahkan santan kurang lebih 1 liter ya atau 1000 mg. Santannya campur aja kental dengan yang encer ya. Tambahkan kaldu bubuk, penyedap rasa bila suka, garam ya. Untuk pemakaian gula di sini teman-teman sesuai selera aja. Kebetulan aslinya nggak pakai gula ya teman-teman, kalau di kampung saya masaknya. Kebetulan suami saya orang Jawa, jadi saya biar kombinasi aja rasanya saya tambahkan gula sedikit. Tapi di sini nggak saya lihat kasih tahu ya. Lalu diaduk-aduk sampai kuahnya ini benar-benar tanak dan surut sampai nanti berminyak lagi ya. Ini udah mendidih ya, diaduk-aduk aja. Ini kita lihat masih bengkak ya, ininya masih menggembung kayak gini ya. Ini tandanya jadi ya teman-teman. Ini enak banget, pokoknya teman-teman wajib coba ya. Walaupun sedikit ribet bikinnya, tapi hasilnya memuaskan dan juga puas. Keluarga juga pasti suka ya. Dirasa sudah mulai tanak, udah surut, tambahkan tahu ya. Ini saya tambahkan tahu 2 kotak. Kebetulan ada Mbah Buyut di rumah, jadi beliau belum nggak bisa makan usus seperti ini karena udah nggak ada gigi ya. Jadi saya pakai nanti tahu aja, beliau suka ya. Lalu tambahkan asam kandis 2 keping. Kalau teman-teman nggak punya asam kandis, boleh tambahkan air asam jawa 2 sendok makan. Ini dimasak lagi sampai benar-benar kuahnya surut ya. Ini udah surut, udah tanak ya. Jangan lupa koreksi rasa. Dirasa sudah enak, udah pas. Ini diaduk kembali, kita cek ya. Tembosunya tadi atau ususnya tadi. Kalau di Jawa ini namanya iso ya teman-teman. Tapi kalau di Padang ini tambosu, gulai tambosu atau gulai usus campur telur dan tahu. Nah ini saya akan potong-potong karena udah matang ya. Saya potong sebagian masih biarkan utuh ya. Ini bumbunya ini meresap ke dalam tahu dan telurnya ini ya, karena tadi di dalam tahu telurnya itu kita tambahkan bumbu lagi, jadi rasanya lebih enak ya. Nah ini kita masak lagi kurang lebih 1 menit lagi ya. Nah baru saya tambahkan terakhir buncis ya. Tuh buncisnya ini sesuai selera aja. Kalau aslinya di kampung saya pakai rebung dan juga jengkol ya. Tapi suami saya nggak mau ada aroma-aroma jengkol dan rebung. Jadi dia maunya ori aja. Seperti usus ini. Jadi saya tambahkan hijau-hijaunya buncis ya. Ini udah matang ya teman-teman. Udah kurang lebih 1 menit. Biar si buncisnya juga tetap crunchy kalau dimakan ya. Ada hijau-hijaunya. Jadi cukup 1 menit aja. Ini hasilnya seperti ini ya. Ini enak banget teman-teman, wajib coba ya. Itu resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video, di situ lengkap ya. Nah ini dia udah dimatikan kompornya. Ini hasilnya seperti ini ya. Tembosunya tetap gendut-gendut ya, atau kata orang bunting ya. Lalu sajikan ke piring saji. Nah ada yang masih melingkar, ada yang udah dipotong-potong ya. Tambahkan buncisnya, lalu siram kuahnya ya. Nah siapkan nasi hangat, kerupuk dan juga sambal boleh. Ini siap disajikan ke keluarga besar kita. Sampai di sini dulu video dari Dapur Bunda Rini, semoga bermanfaat. Selamat menonton, selamat mencoba. Dukung terus channel Dapur Bunda Rini, semoga berkembang ke depannya. Bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe. Gulai tembosu ala Dapur Bunda Rini udah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini Dapur Bunda Rini mau berbagi resep yang simple dan praktis dengan bahan yang sederhana. Dari tampilannya ini menggugah selera banget ya. Cocok buat menu berbuka puasa nanti ataupun sahur. Dimakan dengan nasi hangat, lalapan ketimun ini udah cocok ya. Anak-anak pun juga bisa makan ya, karena ini nggak terlalu pedas. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Jangan lupa tinggalkan subscribe. Pertama-tama di sini ada ayam. Ayamnya kurang lebih 1 kg udah saya potong-potong seperti ini ya. Lalu ini disisihkan dulu. Nah lalu kita haluskan bahan-bahan ya. Bawang putih, kemiri, bawang merah. Lalu tambahkan air ya secukupnya. Ini saya blender aja. Setelah itu kita sisihkan, goreng dulu ayamnya dengan minyak secukupnya aja. Sampai dia sedikit kuning ayamnya ini ya. Jangan lupa dibolak-balik. Untuk mendapatkan hasilnya juicy atau lembut ya, jadi digoreng dulu.
Setelah kuning seperti ini, langsung diangkat aja. Dengan minyak yang sama, saya akan pakai 3 sendok makan minyak gorengnya ya. Saya tumis bumbunya tadi. Jangan lupa diaduk-aduk. Lalu tambahkan serai, lengkuas, daun salam dan juga daun jeruk ya. Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video, di situ lengkap. Tambahkan kunyit bubuk, lada bubuk. Untuk kunyit bubuknya seperempat sendok teh aja ya. Ini dimasak lagi sampai dia benar-benar tanak dan tidak bau langu ya. Setelah tanak tambahkan ayam tadi, lalu diaduk kembali. Nah, ini didiamkan ya selama 2 menit, kurang lebih 2 menit agar si bumbunya ini meresap ke dalam daging ayamnya ya. Nah, setelah didiamkan lalu tambahkan air 500 ml sampai sedikit tenggelam ayamnya. Lalu tambahkan kecap manis 2 saset atau 3 sendok makan, sesuai selera untuk kecapnya ya. Lalu kaldu bubuk, penyedap rasa bila suka, tambahkan gula pasir. Ini dimasak sampai benar-benar nanti kuahnya ini surut dan kental ya. Nggak usah bingung dan ribet ya untuk masak apa, ini simple aja menunya. Nah, ini udah surut ya kuahnya, ini tandanya udah matang juga ayamnya, karena ayamnya tadi udah digoreng dulu sebentar dan dipotong kecil-kecil itu biar gampang nanti untuk kita menyuapnya ya, untuk memakannya ya. Nah, cukup, ini udah matang. Tambahkan terakhir cabai rawit oranye dan juga hijau ya. Kalau pengen pedas tinggal digigit atau bikin sambal juga bisa. Siapkan lalapan ketimun dengan nasi hangat, ini udah enak ya, ataupun kerupuk. Hasilnya seperti ini. Cukup dirapi-rapikan aja, matikan kompor, tunggu uap panasnya hilang dulu, baru ini disajikan ke piring saji. Nah, dari tampilannya ini menggugah selera banget ya. Ini dijamin makan nambah terus ya. Nah, ini dia udah jadi ya, masakan ala dapur Bunda Rini ayam kecap. Nah, sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini. Semoga bermanfaat. Selamat menonton, selamat mencoba. Dukung terus channel dapur Bunda Rini, semoga berkembang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini dapur Bunda Rini mau masak ayam yang spesial ya. Biar tidak bosan dengan ayam itu aja dimasaknya, coba ini resep satu ini. Selain berkuah, ini juga segar ya, cocok banget buat menu buka puasa nanti. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Ada ayam 1 kg yang udah saya rebus. Boleh direbus dulu, boleh tidak, sesuai selera aja ya. Lalu sisihkan. Bahan yang lain udah saya iris-iris, semuanya diiris aja ya. Jadi nggak perlu diulek, diiris aja. Terdiri dari daun bawang. Lalu ada tomat hijau, ada tomat merah atau oranye ya. Lalu ada daun salam, batang daun bawang, bawang putih, bawang merah, ada jahe, lengkuas, dan juga daun jeruk ya. Kalau punya serai boleh ditambah ya. Lalu sisihkan dulu, panaskan minyak 3 sendok makan, minyak sayur. Lalu tumis dulu bawang merah, bawang putihnya tadi ya. Menyusul batang daun bawangnya, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruknya. Lalu ini akan saya tumis sampai dia layu aja. Jangan lupa tambahkan lada bubuk, ketumbar bubuk. Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video, situ lengkap ya. Lalu ditumis lagi sampai dia mengeluarkan aroma harum dan layu ya. Jadi cukup layu aja ya teman-teman, jangan terlalu kuning kecoklatan. Udah cukup seperti ini aja. Lalu tambahkan ayam tadi. Nah, lanjut diaduk-aduk kembali. Ini akan saya ungkap dulu ya, kurang lebih 2 menit agar si bumbunya ini meresap ke dalam daging ayamnya. Jangan lupa ditutup. Setelah 2 menit tutupnya dibuka, lalu diaduk kembali agar si ayamnya tidak lengket di dasar wajan ya. Ini dengan api sedang aja. Lalu tambahkan air ya, 800 ml. Sampai ayamnya ini sedikit tenggelam. Lalu tambahkan santan instan 3 sendok makan. Agar lebih gurih, saya kasih santan 3 sendok makan ya. Teman-teman boleh pakai santan, boleh tidak, sesuai selera aja. Aduk-aduk kembali.
Nah, ini akan saya masak sampai dia surut dan ayamnya ini lunak atau empuk ya. Akan saya tutup dulu. Sebelumnya tambahkan kaldu bubuk, garam, gula merah atau gula pasir ya, sesuai selera aja. Penyedap rasa bila suka. Aduk-aduk dulu. Baru ini akan saya tutup. Jadi ini akan saya masak kurang lebih 5 menit sampai kuahnya ini surut ya dan ayamnya empuk. Dirasa sudah 5 menit, ini dibuka. Karena tadi pakai gula merah ya, gula Jawa ya, jadi warna kuahnya ini agak sedikit botok ya. Tapi ini rasanya enak, wajib coba teman-teman ya, segar. Jadi anak-anak pun juga bisa makan, orang tua pun juga bisa makan yang nggak suka pedas ya. Nah, lanjut, kuahnya udah surut dan ayamnya udah empuk. Terakhir masukin daun bawang dan juga tomatnya ya. Kalau pengen warnanya lebih sedikit merona, boleh tambahkan cabai rawit utuh ya, sesuai selera aja. Jadi kalau pengen pedas bisa digigit. Nah, ini dia udah matang ya, udah jadi masakannya. Tinggal matikan kompor, lalu diamkan uap panasnya hilang dulu, baru sajikan ke piring saji. Nah, ini dia ya teman-teman, udah jadi resep ayam spesial ala dapur Bunda Rini. Cocok banget buat menu buka puasa nanti. Selain berkuah dan juga ini segar. Sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini. Semoga bermanfaat. Selamat menonton, selamat mencoba. Dukung terus channel dapur Bunda Rini. Semoga berkembang ke depannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa tinggalkan subscribe, komen, like, and share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini mau masak yang praktis aja, bahan yang ada di dalam kulkas aja ya, yaitu telur sama kacang panjang. Simple dan mudah, praktis. Ini dimakan dengan nasi hangat pakai kerupuk, ini udah enak ya. Anak-anak pun juga bisa makan ya, karena ini nggak terlalu pedes. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Jangan lupa tinggalkan subscribe. Pertama-tama di sini untuk bahannya ada kacang panjang ya, setengah ikat atau ada 15 batang ya. Nah, di sini disisihkan dulu, udah saya potong-potong panjang. Lalu di sini ada telur yang udah saya rebus ya, 5 butir. Lalu bumbu yang dihaluskan ada kunyit, jahe, bawang putih, kemiri, dan juga bawang merah. Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video. Ini saya blender aja. Cukup seperti ini, lalu saya goreng dulu si telurnya ini dengan minyak secukupnya aja sampai dia berkulit ya. Kalau teman-teman nggak mau digoreng juga nggak apa-apa. Nah, setelah digoreng dibolak-balik ya. Kalau dirasa dia udah berkulit seperti ini, dibalik aja. Kenapa saya goreng dulu? Biar nanti rasanya lebih gurih ya. Nah, dirasa udah seperti ini, angkat aja. Lalu akan saya kurangin minyaknya. Saya akan pakai minyak 3 sendok makan untuk menumis bumbu yang dihaluskan tadi. Jangan lupa tambahkan lengkuas dan juga daun salam. Bagi yang punya serai boleh dikasih ya, 1 batang. Ini dimasak sampai benar-benar tanak dan harum. Dirasa sudah tanak seperti ini nih, udah tanak ya teman-teman. Lalu tambahkan si telurnya tadi. Nah, untuk telurnya ini diaduk-aduk aja. Diamkan 1 menit agar bumbunya ini meresap ke dalam telurnya ya. Dirasa sudah 1 menit didiamkan. Lalu tambahkan air ya. Di sini saya tambahkan 500 ml. Lalu tambahkan santan 3 sendok makan, santan instan ya. Boleh pakai santan bubuk juga bisa. Aduk-aduk. Ini akan saya masak sampai kuahnya ini benar-benar tanak dan surut. Tambahkan garam, kaldu bubuk, penyedap rasa bila suka, gula pasir secukupnya aja. Jangan lupa tambahkan lada bubuk. Untuk lada bubuk boleh skip ya, boleh pakai boleh tidak ya. Lalu dimasak lagi sampai kuahnya ini benar-benar surut. Sedikit surut ya. Nah, cukup. Ini udah kuahnya udah surut. Udah mulai mengental juga. Baru tambahkan kacang panjang yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih tadi. Ini saya potong panjang-panjang aja. Nah, jangan lupa ditutup kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit dibuka ya. Nah, di tahap ini sebentar aja agar kacangnya ini tetap hijau dan tetap crunchy kalau dimakan. Tapi kalau teman-teman punya orang tua yang nggak bisa makan agak keras sayurnya, boleh dilunakin ya. Terakhir tambahkan cabai yang udah diiris. Untuk cabainya ini sesuai selera aja ya. Ini saya iris-iris aja. Nah, sebentar aja
Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini enak banget, wajib coba pokoknya. Siapkan kerupuk dan nasi hangat, ini udah mantap ya. Boleh nih untuk menu besok berbuka puasa ataupun sahur ya. Nah ini disajikan aja ke piring saji. Nah ini dia udah jadi ya. Kacang panjang, telur, kuah kuning ala dapur Bunda Rini. Sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Rini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini Dapur Bunda Rini mau berbagi resep yang simple aja, yaitu teri jengki sambal mata. Ini enak banget dimakan dengan nasi hangat ataupun juga lalapan ya. Pengen makan berkali-kali, bagi yang pecinta teri boleh nih dicobain nih resep satu ini. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Jangan lupa tinggalkan subscribe. Pertama-tama di sini ada teri ya, seperempat kilogram. Ini teri jengki. Bagian kepalanya udah ada yang saya buang, ada yang enggak ya. Lalu untuk bumbu sambal matahnya di sini ada biasa ya, seperti sambal matah pada umumnya, bawang putih. Lalu di sini ada serai, bagian putihnya aja saya iris tipis-tipis. Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video, di situ lengkap ya. Lalu ada bawang merah di sini, saya pakai lumayan banyak, 12 siung. Lalu sisihkan dulu, ada cabai merah keriting. Di sini lebih banyak cabai rawit orennya ya. Lalu di sini ada tambahan lagi cabai hijau rawit ya, cabai rawit hijau ya. Untuk tingkat kepedasannya sesuai selera aja. Di sini ada daun jeruk purut ya, 3 lembar. Bagian tulang tengahnya dibuang, diiris tipis-tipis ya. Setelah itu ada tomat di sini 2 buah. Karena ini tomatnya kecil-kecil, saya pakai 2 buah ya. Nah boleh pakai asam jeruk nipis ya, atau asam sundai sebangsanya. Nah lalu ini disisihkan. Nah pertama-tama saya goreng dulu terinya ini dengan minyak secukupnya aja. Nah untuk menggorengnya ini saya gorengnya nggak terlalu kering banget, jadi ada sedikit alot-alotnya sesuai selera ya. Jangan lupa dibolak-balik. Dirasa sudah berubah warna seperti ini dan udah ringan teksturnya, diaduk-aduk kayak gitu, diangkat. Lalu ini diangkat ya. Nah setelah itu ini bisa saya kurangin dulu minyaknya. Saya pakai minyak yang baru ya. Nah saya tumis dulu nih. Ini saya ini ala-ala dapur Bunda Rini aja ya, ala-ala saya aja. Saya tumis semua bahan-bahan yang diiris tadi. Nah biasanya nggak ditumis ya teman-teman, dipakai minyak panas aja. Lalu tambahkan kaldu bubuk, penyedap rasa, gula pasir bila suka. Aduk-aduk sebentar. Ini sebentar aja ya menumisnya dengan minyak yang benar-benar panas. Nah dirasa sudah layu seperti ini, lalu tambahkan si terinya tadi. Nah di bagian ini diaduk-aduk sebentar, semuanya terlumuri, lalu matikan kompor, baru disajikan ke piring saji ya. Ini pokoknya yang pecinta teri atau ikan asin makannya nambah terus berulang-ulang. Nah udah dimatikan kompornya, lalu disajikan piring saji. Nah ini dia udah jadi ya, masakan ala dapur Bunda Rini, teri jengki sambal mata. Jangan lupa dicoba ya, ini enak endul pisan pokoknya. Sampai di sini dulu video dari dapur Bunda Rini, semoga bermanfaat. Selamat nonton, selamat mencoba. Dukung terus channel dapur Bunda Rini ya, semoga berkembang ke depannya. Jangan lupa tinggalkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.